Sementara yang selama ini didambakan oleh para Nahdliyin di bawah, ketegasan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama terhadap penjajahan spiritual yang terjadi muhakkokoh di bawah, di akar rumput, ini tidak diperhatikan. Bahkan banyak narasi-narasi negatif dan pejoratif yang ditunjukkan oleh pengurus-pengurus terhadap para kiai-kiai Nahdlatul Ulama di bawah yang mendukung perjuangan Wali Songo Indonesia misalnya, atau organisasi-organisasi lainnya yang sejalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam rangka bagaimana nilai-nilai Nahdlatul Ulama, nilai-nilai ajaran Wali Songo, kebudayaan-kebudayaan Nusantara menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan ini saya kira sebelum kita bicara tentang siapa yang salah, karena menurut saya manusia tidak ada yang sempurna, apalagi kita mengetahui bahwa apa yang terjadi kemarin itu beberapa hari yang lalu juga mungkin terkait bukan hanya dengan apa yang ditulis di dalam risalah itu. Sayup-sayup kita dengar misalnya ada isu-isu tentang tambang dan lain sebagainya yang menyertai Iliyah sampai bisa keluarnya surat Rais Am untuk Gus Yahya itu. Saya tidak dalam posisi membela Rais Am atau membela Gus Yahya. Yang saya lihat adalah Nahdlatul Ulama yang beberapa bulan lagi ini menurut kalender Masehi akan memasuki usia 100 tahun, 2026, 31 Januari, di mana dulu tahun 1926 NU didirikan, dan beberapa bulan yang akan datang, sekarang bulan November, Desember, Januari 2026 ini, NU 100 tahun, beberapa bulan sebelumnya terjadi peristiwa semacam ini. Ini tentu yang bagi kita, orang-orang yang Nahdlatul Ulama itu bukan hanya sebagai organisasi, tetapi adalah sebagai kehidupan, nafas, way of life, cita-cita, dan semuanya. Kita walaupun berbeda pendapat dengan pengurus dalam beberapa hal, tetapi nilai yang kita usung sama. Mudah-mudahan mereka juga mempunyai retak hati yang sama, yaitu adalah Nahdlatul Ulama tetap jaya. Nahdlatul Ulama tetap bisa menjadi rumah bagi umat Islam Indonesia mayoritas yang memiliki akar pesantren, akar ajaran Wali Songo, ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran yang toleransi, ajaran yang mencintai agama tetapi tidak mengurangi cintanya terhadap bangsa dan negara. Dan ini adalah ajaran-ajaran yang harus dijaga. Memang ada persimpangan jalan dari para aktivis Nahdlatul Ulama antara tetap berjalan dalam nilai ansi atau akomodatif terhadap politik misalnya. Ini selalu ada, dan itu ijtihad-ijtihad temporal dari para ulama-ulama kita. Dan itu hal-hal biasa. Bahkan terkadang akomodatif terhadap politik itu sangat penting ketika misalnya Nahdlatul Ulama dalam kepengurusan Gus Yahya ini dengan Kiai Miftah yang memiliki hubungan yang tidak baik dengan PKB, ini sudah kita rasakan kerugian-kerugian sebagai NU sebagai organisasi, juga Nahdliyin sebagai warga Nahdlatul Ulama. Ada kerugian-kerugian. Kenapa? Karena yang seharusnya PKB yang mendeklarasikan diri sebagai perpanjangan penyambung lidah politik warga Nahdliyin yang seharusnya disambut dengan tangan terbuka oleh pengurus Nahdlatul Ulama hari ini, tapi kita lihat sendiri bahwa ada upaya menyamakan seluruh partai politik di Indonesia ini, relasinya dengan PBNU disamakan. Nggak bisa. Gus Yahya beralasan bahwa NU itu katanya warganya hampir 130 juta. Tapi yang di PKB hanya beberapa persen. Sisanya itu katanya ada di Golkar, ada di PDI, dan di partai lainnya. Kalau kita hanya menjadikan PKB sebagai perpanjangan politik warga Nahdliyin, maka berarti kita mengabaikan Nahdliyin lainnya. Itu cara berpikir yang salah dan merugikan sekali. Kalau partai lain itu dapat merayu orang-orang NU untuk mencoblos partai mereka, itu hal-hal yang tidak berbasis ideologis. Itu hanya transaksi politik sementara. Dan di dalam cita-cita politik mereka, maksud saya partai-partai selain PKB itu, tidak ada cita-cita politik kesantrian, tidak ada cita-cita politik ke-NU-an. Walaupun misalnya 50% pemilih mereka orang NU, mereka merasa bahwa tidak punya hutang terhadap warga NU, karena sudah ada transaksi yang langsung dibayar ketika mereka ingin warga NU memilih mereka. Tetapi di PKB beda, orang yang memilih PKB
itu ada ideologis yang diperjuangkan. Dan PKB yang mendeklarasikan sebagai partai daripada Nahdlatul Ulama, tentu yang diperjuangkan dia di parlemen adalah tentang kepentingan-kepentingan Nahdlatul Ulama. Lalu bagaimana partai yang memperjuangkan kepentingan Nahdlatul Ulama malah diabaikan oleh Gus Yahya dan pengurus PBNU lainnya? Ini cara berpikir yang saya kira ini teguran dari Allah untuk Gus Yahya bahwa Anda salah selama ini. Anda harus memperbaiki cara berpikir yang merugikan Nahdlatul Ulama dan warga NU seperti itu. Juga misalnya juga tentang persyaratan seorang pengurus harus telah mengikuti kaderisasi 2 hari 3 hari. Kemudian dibuktikan dengan sertifikat. Siapa yang punya sertifikat dia berhak untuk menjadi pengurus, siapa yang tidak. Ini akan menjadikan NU dikuasai orang asing yang bukan putra-putri Nahdlatul Ulama, akan dikuasai oleh orang-orang karbitan yang mudah masuk ke NU hanya dengan ikut pelatihan PKM NU atau AKNU selama 5 hari atau beberapa hari saja. Dia sah sebagai orang NU dan sah untuk menjadi pengurus NU karena dia sudah mengikuti PKM NU atau AKNU. Sementara basis Nahdlatul Ulama yang ada di pesantren, yang sebenarnya Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren itu sendiri. Tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa pesantren dan tanpa kiai-kiai pesantren, tanpa santri. Hak-hak mereka untuk menjadi pengurus terabaikan. Hanya karena aturan administratif bahwa seorang pengurus harus mengikuti pelatihan 3 hari, 4 hari. Sementara Gus-Gus dan Ning-Ning yang ada di pondok-pondok pesantren, yang tidak bisa meninggalkan santrinya, tidak mengikuti AKNU, tidak mengikuti PKMNU, dia tidak berhak untuk menjadi pengurus. Nanti PBNU akan dikuasai oleh pengurus-pengurus yang bukan orang-orang pesantren yang tidak memiliki basis ideologis Nahdlatul Ulama.